Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat semuanya. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari tentang presentasi bisnis. Kompetensi dasar 3.3 menganalisis presentasi bisnis. 4.3 melakukan presentasi bisnis. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, membuat kesimpulan hasil analisis tentang pentingnya presentasi dalam bisnis dengan baik. Yang kedua, mengkomunikasikan hasil analisis tentang berbagai macam alat bantu presentasi dengan tepat. Yang ketiga, presentasi bisnis, peserta didik dapat melakukan presentasi dengan baik. Anak-anak, tahukah kalian tentang presentasi bisnis? Presentasi bisnis merupakan penyampaian informasi mengenai kegiatan bisnis oleh pembicara kepada audiens yang hadir dalam suatu forum bisnis. Misalnya, rapat pemegang saham, rapat manajer pemasaran, dan lain sebagainya. Presentasi bisnis mempunyai 4 tujuan pokok. Yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Pesan bisnis yang disampaikan harus menarik, sederhana, dan mudah dipahami oleh audiens. Tujuan yang kedua yaitu menghibur audiens. Seorang pembicara harus menyisipkan humor dalam presentasinya agar suasana menjadi cair dan audiens tidak dalam kondisi tegang. Yang ketiga yaitu menyentuh emosi audiens. Seorang pembicara dapat saja menggugah emosi audiens untuk bersemangat melalui ekspresi yang muncul. Tujuan yang keempat yaitu memotivasi audiens untuk bertindak. Untuk memotivasi audiens, seorang pembicara perlu mengatakannya secara tegas, jelas, tercakup dalam presentasi. Agar presentasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, persiapan yang diperlukan untuk presentasi bisnis mencakup beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penguasaan terhadap topik atau materi yang akan disampaikan. Penguasaan terhadap materi yang akan dipresentasikan merupakan salah syarat penting agar hal yang ingin disampaikan kepada audiens dapat mencapai sasaran. Persiapan yang kedua yaitu penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Seorang pembicara harus mampu memanfaatkan berbagai alat bantu presentasi demi pencapaian tujuan yang dikehendaki. Ketiga, menganalisis audiens. Seorang pembicara perlu mengenal siapa sebenarnya yang menjadi audiens mereka. Semakin banyak informasi yang diperoleh mengenai para audiens, pembicara akan semakin mudah melakukan presentasi. Persiapan yang keempat yaitu menganalisis berbagai lingkungan, lokasi, atau tempat untuk presentasi. Seorang pembicara juga perlu mengenal lebih dekat lingkungan yang akan dijadikan tempat presentasi. Pemahaman terhadap lingkungan atau suasana lokasi akan memberikan kemudahan bagi seorang pembicara dalam mengatur alat bantu presentasi yang sesuai dengan lokasi tersebut. Saat ini, alat bantu presentasi bisnis semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Telah banyak alat bantu presentasi bisnis yang digunakan oleh pembicara untuk menyampaikan presentasi bisnis. Salah satunya yang pertama yaitu laptop. Sifatnya yang portable, ukurannya yang kecil menjadikannya diminati oleh banyak orang untuk digunakan dalam presentasi. Alat yang kedua yaitu blackboard dan whiteboard. Papan tulis hitam dan putih masih banyak dimanfaatkan dalam sebuah presentasi bisnis walaupun telah banyak berkembang alat bantu presentasi yang lebih modern. Alat
Yang ketiga yaitu sound system dan mikrofon. Sound system dan mikrofon dimanfaatkan oleh pembicara agar suaranya terdengar jelas dan keras oleh audiens. Yang keempat yaitu slide. Slide merupakan suatu tampilan di layar berupa uraian, gambar, grafik yang digunakan untuk mempresentasikan sesuatu. Alat bantu yang keenam yaitu flip chart. Flip chart merupakan papan yang dilengkapi dengan lembaran-lembaran kertas yang berukuran besar. Keunggulan dari flip chart yaitu penggunaannya fleksibel dan dapat diletakkan di mana saja. Kelemahannya sulit dibaca karena keterbatasan tulisan tangan, serta tidak cocok untuk peserta presentasi yang berjumlah lebih dari 20 orang. Alat yang keenam yaitu LCD proyektor. Mungkin anak-anak sudah nggak asing lagi dengan alat ini, karena alat ini sudah sering kita gunakan. Banyak pembicara menggunakan alat ini karena lebih interaktif dengan audiens, serta memudahkan untuk memperbesar gambar, video, tulisan sehingga audiens yang jaraknya jauh dapat melihat dengan jelas materi presentasi. Namun kelemahannya, harganya mahal serta kadangkala terjadi ketidaksesuaian antara merek LCD dengan komputer yang digunakan. Alat yang ketujuh yaitu OHP, Overhead Projector. Keunggulan dari alat ini yaitu cepat dan murah jika menggunakan fotokopi, memiliki variasi teknik penyajian yang menarik dan tidak membosankan. Tetapi kelemahannya, kualitas transparasinya kurang bagus jika teksnya ditulis dengan tangan, serta umumnya hasil fotokopi adalah hitam dan putih. Alat yang kedelapan yaitu papan tulis elektronik atau Panaboard. Panaboard merupakan sebuah alat teknologi berupa papan elektronik yang menyerupai papan tulis umum yang biasanya terdapat di kantor atau ruang pelatihan. Papan ini memiliki keunggulan, di antaranya terhubung langsung ke komputer sehingga file yang ada di komputer dapat ditampilkan. Koreksi dapat dilakukan dengan mudah, serta hasil cetakan dapat disimpan maupun diedarkan ke peserta. Tetapi kelemahannya, Panaboard ini harganya mahal. Seringkali pembicara menghadapi kesulitan dalam pengoperasionalnya. Kemudian, audiens seringkali terhalang oleh pembicara saat menulis. Laser point digunakan dalam presentasi agar lebih menarik dan berkelas. Dengan menggunakan alat ini, pembicara dapat mengontrol dan memindah slide presentasi dengan leluasa bergerak. Selanjutnya, yaitu software PowerPoint. Software PowerPoint banyak digunakan karena mudah dalam pengoperasiannya dan dapat menyampaikan materi dengan cara yang menarik. Agar presentasi bisnis yang dilakukan oleh pembicara dapat mencapai sasaran, perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama yaitu identifikasi audiens. Audiens bisa jadi dari kalangan manajer, kepala departemen, supervisor, atau karyawan. Seorang pembicara perlu mengantisipasi apa yang diharapkan audiens sebagai solusinya. Pemahaman terhadap audiens secara tepat akan mempermudah pembicara dalam melakukan presentasi bisnis. Yang kedua yaitu menyiapkan pokok-pokok pikiran. Pembicara harus mempersiapkan poin-poin penting apa saja yang perlu disampaikan dalam presentasi bisnis. Yang ketiga yaitu menulis teks lengkap. Penyiapan teks secara lengkap akan menambah percaya diri bagi pembacanya. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana menyampaikan materi tersebut kepada audiens dengan cara yang menarik dan tidak membosankan. Yang keempat, yaitu menyiapkan rangkuman ke dalam sub-sub-judul. Dalam rangkuman harus mencakup hal-hal yang penting yang ingin disampaikan dan dapat dikembangkan sampai pada sub-sub-judul. Cara yang terakhir dalam mempersiapkan presentasi bisnis yaitu menulis ke dalam kertas dalam ukuran kartu pos.
Hal ini dapat dilakukan khususnya bagi mereka yang sudah berpengalaman menyampaikan presentasi di hadapan audiens. Cara ini merupakan cara yang paling praktis, sederhana, dan berkesan bersifat informal. Demikian anak-anak untuk pembelajaran presentasi bisnis hari ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.